Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Benih Duniawi atau Benih Surgawi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 9 ayat ke-11 sampai dengan ke-12. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kamu tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang benih duniawi dan benih surgawi. Dua-duanya adalah bagian yang sesungguhnya harus kami pelajari dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam dunia tidak selalu berarti kita duniawi. Kita bisa hidup di dalam dunia dengan nilai-nilai surgawi. Tetapi kita tidak bisa membawa kehidupan surgawi dengan cara-cara duniawi. Kita seringkali berada di dalam sebuah persimpangan yang berseberangan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah terlalu dirohani-rohanikan. Seakan-akan bahwa kalau orang sudah menjadi hidup yang rohani, berarti meninggalkan dunia sama sekali. Artinya dia meninggalkan kemajuan. Kalau bisa tidak perlu naik kereta api, tidak perlu naik pesawat terbang, tidak perlu naik kemudian mobil, tidak perlu naik kendaraan, tidak perlu memakai penerangan, tidak perlu memakai teknologi yang ada, tidak perlu memakai handphone. Itu artinya sebuah kehidupan yang disebut dengan pietisme. Kehidupan yang menganggap seluruh yang duniawi yang merupakan anugerah dan kebaikan-kebaikan dari Allah, yang siogianya kita bisa nikmati sebagai anugerah yang kudus yang Tuhan berikan. Bukankah kehidupan kita sangat bergantung juga kepada aspek-aspek yang sifatnya raga yang ada di dalam dunia? Kita bisa lapar, itu dunia. Kita bisa haus, itu kehidupan yang di dalam dunia. Yang terikat oleh tubuh, yang terikat oleh fisik, itu dunia. Dan itu bukan sesuatu yang duniawi. Kalau kita makan berarti duniawi, kalau kita kemudian minum berarti duniawi. Kalau kita kemudian menggunakan teknologi dan kemajuan itu duniawi. Itu adalah kehidupan dunia yang Tuhan ciptakan di dalam segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam kecerdasan yang ada. Jadi pisahkan dan bedakan apa yang namanya kehidupan di dalam dunia dan kehidupan yang duniawi. Seseorang siapapun dia, seorang yang serohani apapun, bahkan Kristus sendiri yang adalah Allah, masuk ke dalam dunia menjadi terang buat dunia, mengabarkan berita firman Tuhan tentang kerajaan surga, tapi caranya adalah masuk ke dalam dunia, menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, lahir, mengalami kematian, bisa haus, bisa lapar, bisa sakit kalau dipukul, bisa menderita kalau kemudian mengalami katakanlah tekanan-tekanan sebagaimana manusia pada umumnya. Dan firman Tuhan menjelaskan pada bagian 1 Korintus pasal 9 berbicara tentang hak dan kewajiban rasul. Seseorang yang mengerjakan perkara-perkara surgawi yang dilakukan oleh Paulus, memberitakan Injil, itu siogianya Paulus mengingatkan tentang hak dan kewajiban rasul. Para hamba Tuhan, para orang-orang Lewi yang mengerjakan katakanlah bagiannya, dia tidak lagi memikirkan pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi dia memikirkan semata-mata pekerjaan Allah. Maka di sanalah para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan itu kemudian dicukupkan kehidupannya. Tentu tidak dengan kemewahan, tetapi kehidupan yang sebagaimana seharusnya dan sewajarnya sesuai dengan kemampuan gereja. Para hamba Tuhan yang kemudian keluarganya, tentu anak-anaknya butuh masa depan, butuh sekolah, butuh kendaraan, butuh biaya, butuh makan, butuh kemudian tatkala dia kuliah, punya laptop dan segala sesuatu. Itu kondisi yang ada di dalam dunia. Dan kemudian Paulus mengingatkan, tapi Paulus tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau kemudian jemaat-jemaat di Korintus tidak mempertimbangkan dan memikirkan tentang kecukupan daripada Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus katakan? Aku tidak akan mempergunakannya kalau hak itu. Jikalau memang itu menjadi katakanlah rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Sebuah sikap Paulus yang sangat luar biasa. Dia menyadari, dia tidak naif, dia membutuhkan sebuah katakanlah bantuan dari jemaat di Korintus. Tetapi dia juga tidak kemudian menjadikan seluruh itu menjadi utama dan segala-galanya. Tatkala kemudian jemaat tidak bisa mencukupkannya, maka dia bersandar kepada Allah dan mempercayai Allah akan mencukupkan kepada dirinya di dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Sehingga pada titik ini sahabat perjalanan kita tahu dengan jelas
Paulus hidup di dalam dunia, tapi tidak menjadi duniawi. Kita juga setiap kita masing-masing, kita mengejar semua perkara-perkara dunia. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi duniawi. Bagaimana kita memberhalakannya, kita menjadikan segala-galanya, lalu kita melupakan Tuhan, melupakan sesama, melupakan keluarga, melupakan kebenaran dalam rangka mencapai apa yang ada di dalam dunia. Memakai segala macam cara yang salah, yang haram, ditempuh, dan kemudian perkara-perkara dunia itu menjadi duniawi. Dan kita boleh membedakan apa yang dimaksud dengan surgawi. Surgawi pun berarti bukan kemudian meninggalkan dunia, tetapi mengejar perkara-perkara dunia. Tatkala menjadi berlebihan dan menyalahi kebenaran firman Allah, maka menjadi duniawi. Sehingga kalau kita bicara tentang surgawi dan duniawi, duniawi jelas adalah sikap keberdosaan. Surgawi adalah jelas sikap kebenaran, sikap kekudusan, sikap keagungan yang dikerjakan oleh kita. Tidak semua kita menjadi hamba Tuhan, tidak semua kita menjadi rasul, tidak semua kita menjadi nabi seperti dalam perjanjian lama. Tapi kita bisa menjadi rasul pada bagian kehidupan kita, bidang kita, profesi kita. Kita bisa menjadi nabi yang memberitakan tentang janji Allah di masa depan, nubuatan-nubuatan yang tidak perlu kita mendapatkannya lewat mimpi. Karena semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Kita hanya menyampaikan apa yang firman sudah sampaikan kepada orang banyak, kepada orang yang kita temui. Mari sahabat seperjalanan, benih yang ada di dalam surgawi adalah bagaimana hidup di dalam dunia, tidak secara duniawi, tetapi kehidupan yang di dalam dunia diisi dengan nilai-nilai surgawi. Apa itu nilai-nilai surgawi? Segala yang kita terima harus diserahkan menjadi kemuliaan di dalam Tuhan. Segala yang kita kejar untuk kita dapatkan, kita lakukan pun dengan cara-cara benar. Jangan sampai menyalahi kebenaran firman Allah dan melanggar kebenaran firman Allah. Itulah yang kemudian kehidupan di dalam dunia ini kita isi dengan nilai-nilai surgawi, dan kita hindari jangan sampai kehidupan di dalam dunia ini menjadi kehidupan yang duniawi. Kita tahu dengan jelas sesuatu yang berlebihan tatkala menempatkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini lebih tinggi daripada Allah, maka kita sudah menjadi duniawi. Tatkala kita sudah menempatkan Allah menjadi paling tinggi di atas segala-galanya, tidak akan ada hal yang bisa kemudian menggantikan Tuhan dalam hidup kita, yang kemudian yang bisa menggeser Tuhan dalam hidup kita. Maka kita sudah menjadikan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini menjadi nilai-nilai surgawi. Mari kita belajar, kita berjuang memang mencari seluruh penghidupan dalam dunia ini, tapi jangan sampai duniawi. Kita juga jangan mengejar hal-hal surgawi sampai kemudian kita berlaku sinis kepada hal-hal dunia, lalu meninggalkan menjadi orang yang kemudian masuk di dalam dunia purba zaman terdahulu. Kita menghandle semua teknologi, bahkan nonton tidak boleh, kemudian pegang handphone tidak boleh, memakai teknologi tidak boleh, pakai internet tidak boleh. Tentu tidak seperti demikian. Karena seluruh penemuan-penemuan yang ada di dalam dunia ini adalah kecerdasan, hikmat, bijaksana yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga timbullah para ilmuwan, timbullah kemudian obat-obatan, timbullah teknologi yang ada di atas, yang ada di bumi, bahkan teknologi yang namanya pertambangan ke dalam bawah bumi. Itu adalah kecerdasan yang Allah berikan. Mari sahabat seperjalanan, kita hidup di dalam dunia, jangan sampai jadi duniawi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Berjuanglah untuk di dalam keselamatan dalam dunia ini, tapi jangan menjadi duniawi. Mari kita mengejar perkara surgawi, tapi bukan berarti menjadi kelompok yang berbeda sendiri. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.